Tsarukyan dijatuhi hukuman skorsing selama 9 bulan oleh Komisi Atletik Negara bagian Nevada setelah menyerang seorang penggemar saat ia melakukan aksi mogok UFC 300 pada bulan April lalu. Skorsing tersebut dapat dikurangi menjadi 6 bulan jika Tsarukyan membuat video untuk kampanye anti perundungan yang diharapkan syarat ini akan dipatuhinya. Meski begitu, Tsarukyan meraih status sebagai pesaing teratas dengan kemenangan atas mantan pemegang gelar Charles Oliveira di UFC 300 dan kemudian ditawari kesempatan untuk menghadapi Islam Makhachev di UFC 302. Namun dia menolaknya dengan alasan pemberitahuan yang singkat. Sementara Makhachev diperkirakan akan kembali ke oktagon pada akhir tahun, kemungkinan besar pada bulan Oktober untuk acara bayar pertayang UFC di Abu Dhabi. Tsarukyan dipastikan absen karena skorsingnya. Dan beredar rumor bahwa Michael Chandler baru-baru ini ditawari kesempatan untuk melawan Makhachev meski belum ada pengumuman resmi dari promosi. Selain Islam itu sendiri juga tidak memiliki ketertarikan untuk melawan The Iron. Merasa peluangnya menantang gelar semakin dipersempit akibat ulahnya sendiri, Tsarukyan menepis klaim Chandler tentang perebutan gelar dan tetap terpaku pada kemungkinan bahwa hanya dialah yang akan menjadi penantang Makhachev untuk yang berikutnya. Dalam tweet terbarunya, Tsarukyan menanggapi rumor tersebut dengan menuliskan, "Akulah yang akan bertarung untuk memperebutkan gelar berikutnya. Kalian semua bisa duduk dengan tenang." Tweetnya di akun media sosialnya. Karena bulan Oktober akan segera tiba, pertandingan ulang antara Makhachev versus Tsarukyan yang sudah diantisipasi masih belum dijadwalkan, dan itulah mengapa Tsarukyan meyakinkan para pengikutnya bahwa pertarungan perebutan gelar adalah yang berikutnya di jenjang karir UFC miliknya. Juara kelas berat UFC saat ini Jon Jones telah didakwa dengan 2 pelanggaran ringan terkait dengan masalah yang melibatkan agen pengujian narkoba pada bulan Maret. Dan bintang promosi tersebut akan hadir dalam sidang pengadilan virtual pada hari Rabu tanggal 17 Juli yang akan datang. Jon Jones, mantan juara kelas berat ringan tak terbantahkan 2 kali dan pemegang gelar kelas berat saat ini, telah didakwa melakukan penyerangan serta mengganggu komunikasi, 2 pelanggaran ringan terkait dengan insiden dengan agen pengujian narkoba yang berupaya mengumpulkan sampel di rumahnya pada tanggal 30 Maret tahun ini. Menurut laporan awal dari reporter MMA Fighting Damon Martin, Jon Jones dijadwalkan akan menghadiri sidang pengadilan virtual pada tanggal 17 Juli atau besok hari di New Mexico, menurut perwakilan pengadilan wilayah Bernalillo. Jones yang sedang bersiap untuk kembali ke olahraga tarung akhir tahun ini dalam rumor pertarungannya dengan mantan juara kelas berat Steve Miocic di UFC 309 di Madison Square Garden, bisa menghadapi hukuman penjara yang totalnya kurang dari 1 tahun serta denda gabungan sebesar $1.500 jika terbukti bersalah atas kedua dakwaan pelanggaran ringannya. Jones dikabarkan akan diminta untuk mengajukan pembelaan saat hadir di pengadilan secara virtual, di mana dia akan diberitahui mengenai tuduhan yang diajukan terhadapnya, sebelum hakim yang bertugas kemudian menguraikan ketentuan pembebasan bintang UFC tersebut. Sementara kasusnya yang diperkirakan akan disidangkan di pengadilan dalam masa 30 hingga 45 hari. The Bones terakhir kali berkompetisi dalam kompetisi seni bela diri campuran dan menjadi bintang utama UFC 285 pada bulan Maret tahun lalu, melawan juara kelas berat sementara Cyril Gane di Las Vegas, Nevada. Jones kemudian berhasil mencetak submission atas petarung Prancis tersebut dengan kuncian guillotine choke pada ronde pembukaan dalam pertarungan kejuaraan kelas berat yang kosong. Mantan petarung peringkat 1 pound for pound UFC itu dijadwalkan menjadi petarung utama UFC 295 November lalu di New York, namun mengundurkan diri dari pertarungan yang sudah dijadwalkan dengan Miocic yang disebutkan sebelumnya telah mengalami cedera dan masih absen sejak saat itu. Dan untuk potensi pertarungannya yang akan datang, Jon Jones kemudian kembali akan mengalami beberapa masalah dari persidangannya kali ini, yang kemungkinan besar jika dakwaan kepadanya berhasil diputuskan hakim dengan beberapa kesalahan, maka peluangnya untuk melawan Steve Miocic di akhir tahun ini kemungkinan besar akan gagal diselenggarakan di UFC. Setelah pertarungannya nanti di UFC 304 yang akan digelar pada bulan ini, Paddy Pimblett akan meninggalkan UFC dengan tidak lagi memperpanjang kontrak kerjasamanya dengan promosi tersebut. Mantan juara di 2 kelas Cage Warriors yang saat ini telah berusia 29 tahun
Paddy Pimblett baru-baru ini mengungkapkan dari keinginannya itu kepada MMA Junkie dengan tidak berniat pindah ke promosi MMA lainnya, melainkan kemungkinan besar Pimblett akan bertarung di dunia ring tinju. Pimblett yang bergabung dengan UFC sejak tahun 2021 telah melakoni beberapa pertarungannya dengan cukup banyak sensasi dan telah memenangkan 5 pertarungan secara beruntun sejak saat itu, termasuk kemenangan keputusan atas Tony Ferguson di UFC 296 pada tahun 2023. Dan kini Pimblett akan kembali ke pertarungan di bulan ini pada tanggal 27 Juli mendatang di UFC 304 dan akan melawan Bobby Green sebagai pertarungan yang terakhir bersama promosi Dana White. Jadi secara teknis Pimblett bisa memulai untuk menguji pasarnya setelah acara UFC tersebut dalam agensi bebas di akhir bulan ini. Namun jika Pimblett kembali menandatangani kontrak kerjasamanya dengan promotor MMA terkemuka Dana White di pasar itu, maka sesuatu yang mungkin akan meningkatkan taraf hidup pertarungannya juga tidak akan dapat dikesampingkan lagi. Sebenarnya peluang untuk kembali tetap bersama UFC masih memiliki harapan seperti yang diungkapkan manajer Pimblett Graham Boylan. Dan menurut manajer tersebut, seperti yang dilaporkan MMA Junkie, negosiasi dengan UFC mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak masih akan tetap direncanakan. Namun seperti yang dilaporkan media tersebut, Pimblett tidak yakin ada negosiasi serius sebelum dia setuju untuk ambil bagian di UFC 304 bulan ini sebagai pertarungan terakhirnya dalam kontraknya untuk saat ini. Pimblett sendiri menekankan bahwa dia tidak ingin pindah ke promosi MMA lainnya, melainkan ingin menjajaki pertarungan melawan petarung seperti KSI, Jake Paul, dan Salt Baby. Beberapa YouTuber bodoh yang bertinju bisa saja menawariku jutaan dolar agar bisa melawan salah satu dari mereka. Jadi kita lihat saja apa yang terjadi, katanya kepada MMA Junkie. Jika Pimblett mengalahkan Green dan kemudian kembali berkomitmen pada UFC dengan kesepakatan baru untuk beberapa pertarungan, maka dia ingin memulai kontrak kedua itu dengan pertandingan kelas ringan melawan rival barunya Renato Moicano. Tentu saja jika aku bertarung lagi tahun ini, maka aku akan ingin melawan orang lain dan masuk dalam peringkat. Dan aku akan ingin melawan seseorang yang peringkatnya lebih tinggi. Aku dan Moicano sudah saling bertukar pikiran. Aku ingin sekali melawan Moicano. Aku pikir aku akan sangat lucu jika bisa membuat satu musim The Ultimate Fighter bersamanya. Aku pikir itu akan menjadi salah satu musim terbaik yang pernah mereka buat. Kita lihat saja apa yang terjadi. Ini adalah pertarungan terakhir dalam kontrakku. Jadi kami akan kembali ke meja perundingan setelah ini. Jadi kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, katanya kembali menguraikan alasan dari perpanjangan kontraknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.